teman-teman yang sedang menyaksikan talk show podcast malam hari ini, ya kita mengangkat tema berbesar tentang self driving. Juga saat ini kita mengangkat tema besar untuk podcast malam hari ini adalah pertobatan yang menjadi berkat. Nah, hari ini kita bersama dengan dua narasumber nih. Kalau teman-teman lihat ada wajah-wajah yang nggak asing ya, boleh seram wajahnya tapi hatinya itu penuh dengan kasih Tuhan. Ada Bung Marcel nih, ya. Selamat malam, shalom. Shalom semuanya. Oke. Nah, yang satu lagi ya, teman-teman pasti sering muncul nih. Karena musisi ini yang kita lihat wajahnya seram tapi hatinya pun enggak gitu ya. Hatinya pun penuh dengan kasih Tuhan. Ada Bung Webster Manuhutu. Halo. Haleluya. Shalom. Oke. Teman-teman semuanya, kita mau nanya nih untuk kedua narasumber kita hari ini ya. Saya mau bilang welcome. Danke banyak untuk join di event kita saat ini ya. Oke, sehat semuanya, Bung Marcel, Bung Webster, sehat ya? Sehat, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Jadi selama pandemi 1 tahun lebih ini, semua dijaga Tuhan, tidak kena COVID ya? Amin. Amin. Ya, oke, kita mau nanya nih teman-teman ya, untuk para dua narasumber kita. Sudah vaksin semuanya? Udah dong. Udah. Oke, berarti kita mensupport program pemerintah untuk vaksin ya, betul. supaya setiap orang diberi vaksin yang baik sehingga boleh dipenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa kita mendatangkan dua narasumber hari teman-teman? Karena mereka punya background, bagi saya background yang luar biasa. Karena kita orang biasa, tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga hidup kita pun mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Malam ini kita mau nanya dulu kepada Bung Marcel ya, karena backgroundnya udah satu darah gitu kan. Nah, Bu Marcel, kan selain menjadi seorang wakil pengurus pusat ya, wakil pengurus pusat Merpati Putih masalah ya. Oh iya betul. Wakil ketua umum. Oke, wakil ketua umum pengurus pusat Merpati Putih kan saya melihat ada beberapa acara yang saya lihat ada Bu Marcel ya, dan mereka mengangkat tentang pernafasan gitu. Ya, oh iya. Pernafasan. Nah, mereka bilang ini, ternyata pernafasan tenaga dalam yang dilakukan oleh teman-teman ini sangat menolong untuk teman-teman yang sedang bermasalah dengan COVID, gitu kan? Yang sesak nafas, gitu. Nah, Bung Marcel bisa nggak sih sharing ke kita hari ini dari sisi mana sih yang bagi teman-teman yang penderita COVID ini dapat diberkati dengan pernafasan tenaga dalam tadi, Bung Marcel? Oke, terima kasih Pastor. Shalom semuanya. Kalau untuk sharing pernapasan dari Merpati Putih itu, jadi ini sama sekali bukan klinik ya, bukan pakatan, bukan opo-opo, ini logik, science. Kebetulan hal yang mirip seperti ini juga bisa dilihat di medical journal-nya American atau di PNAS ya, itu ada American Science National Journal. Di situ apa yang kita lakukan ini ada beberapa hal ya, intinya kan ada 2 jenis pernafasan. Kita sebut itu nafas segitiga, di mana kita tarik nafas dalam, keluar nafas dalam, gitu ya. Nah, itu membuat tubuh kita menjadi alkali atau basah gitu ya. Tubuh kita ini karena kita makan, karena kita pola hidupnya nggak sehat, kita jadinya asam. Harusnya tubuh kita ini normalnya itu dari 14 pH, itu harusnya di 7,35. Nah, kita rata-rata karena makannya jelek atau olahraganya mungkin juga kecapean gitu ya, itu malah bisa di bawah 7, sehingga virus atau bakteri itu rentan masuk yang membuat tubuh kita jadi nggak sehat. Jadi hati-hati kalau kita di saat-saat seperti ini, jangan terlalu capek ya, dan istirahat tuh harus cukup 8 jam. Makanya itu berhubungan sekali dengan imunitas tubuh, istirahat itu ya. Nah, itu berkaitan dengan pH balance, sehingga apa yang kita lakukan dengan tarik napas dalam, keluar napas dalam sebanyak 30-40 kali, itu membuat tubuh kita alkali, atau bahasa medisnya itu alkolisis respiratorik ya, tubuh alkali melalui respirasi, melalui pernafasan. Nah, di dalam medical journal itu juga udah dikasih lihat juga bahwa begitu tubuh kita basah, jadi si bakteri atau virus tuh di dalam tuh nggak nyaman ya, karena tubuh kita itu bisa matiin bakteri lah gitu ya, intinya gitu. Kalau teman-teman tahu atau saudara-saudara tahu, kalau sabun itu kan pH-nya 12, jadi makanya corona kalau kena sabun langsung lepas gitu ya. Tapi memang susahnya kalau virus itu dia menginduk pada organ lah gitu. Nah, itu bahasanya pusing, Pak. Intinya virus lebih susah,
tapi kita mencoba mengoptimalkan kemampuan imunitas tubuh untuk kita alkali atau basah. Satu, itu melalui pernafasan dalam dan keluar napas dalam. Nah, kedua, kita melakukan namanya di merpati putih namanya nafas kering. Jadi kita habis tarik napas dalam tadi 30-40 kali, terakhirnya kita melakukan yang namanya nafas kering. Nah, nafas kering itu kita tarik napas dalam, kemudian kita buang habis, tahan. Nah, tahan itu kita ada 3 ronde kan, ada 3 set. Pertama 40 detik, kemudian 60 detik, kemudian 90 detik. Nah, apa yang terjadi pada saat kita tahan napas itu? Nah, yang pertama, tubuh kita itu waktu nggak ada oksigen dalam tubuh, ya, kita merekayasa nih, kalau kita dalam keadaan sehat ataupun kita dalam keadaan sakit, satu tubuh akan merangsang namanya master antioksidan, yaitu glutathione. Nah, di mana antioksidan sendiri, teman-teman tahu pasti itu banyak ya, Pester tahu, itu banyak bermanfaat bagi tubuh. Nah, terutama untuk perbaikan sel-sel atau organ-organ yang rusak, itu antioksidan. Nah, ini masternya, namanya glutathione. Ya, kemudian yang kedua, selain meningkatkan master antioksidan, dia juga meningkatkan epinefrin atau adrenalin. Nah, kenapa? Kita kan pada saat tahan napas, waktu kita udah mulai nggak bisa napas, kita ngejar target itu, kita mulai gitu ya, jantung udah dep. Nah, pembuluh darah itu membesar, membesar, ya. Kemudian kita napas. Waktu kita nafas, ada tambahan lagi bonus, itu endorfin. Wah, endorfin langsung banjir sekali. Ya, itu benar-benar seperti orang yang benar-benar happy banget gitu, karena dari nggak bisa napas jadi bisa napas. Ya, jadi 3 keunggulan tadi, 1 master antioksidan, 2 epinefrin atau adrenalin yang membuat pembuluh darah besar, sehingga pembengkakan juga bisa gampang turun gitu ya. Nah, ini kemudian yang ketiga tadi endorfin sebanyak-banyaknya, sehingga kekebalan tubuh meningkat, tubuh happy banget gitu, dan tentara-tentaranya jadi makin kuat, jadi makin semangat lah gitu ya di dalam tubuh. Nah, ternyata penelitian ini nggak sembarangan. Penelitian yang dilakukan oleh PNAS itu American Science Journal itu dia melihat bahwa pernafasan yang kita lakukan ini dapat mencegah autoimun, atau kita sekarang tahu badai sitokin, tahu nggak? Iya, betul. Nah, kan, badai sitokin itu disebabkan oleh autoimun. Jadi si sel itu begitu dia diserang, dia akan mengirimkan sinyal kepada antibodi untuk segera bantuin dia untuk nyerang gitu kan. Sampai sel tersebut mati. Ya kan, sel tersebut mati. Begitu banyak virus nyerang, jaringan itu, sel-sel itu pada mati, jaringannya itu jadi rusak kan. Nah, jaringan yang rusak itu misalnya nempel di ginjal atau di organ-organ tubuh yang lain, sehingga membuat tubuh itu nggak berfungsi. Nah, makanya Raditya Olan almarhum itu mengalami badai sitokin yang membuat dia akhirnya meninggal karena kegagalan fungsi kalau nggak salah ginjal ya, kalau nggak salah ya, Raditya ya waktu itu ya. Ya, ginjal. Dia komorbid dengan asma juga sih. Oke, jadi mungkin orang lihatnya komorbid ya, tapi kalau saya lihat memang karena si virus itu berinang atau dia tuh masuk dulu ke dalam organ. Nah, organ yang dia masukin itu ginjal, kenanya di ginjal. Nah, itu mengakibatkan si ginjal itu jadi rusak. Karena apa? Yang tadi saya bilang, sel waktu ngirimin sinyal untuk dibantu sama autoimun, dia membunuh dirinya sendiri supaya jangan memperbanyak itu virus. Tapi otomatis jadi rusak itu jaringan. Ya kan? Begitu banyak di bagian itu jadi rusak bagiannya itu. Nah, itu yang membuat akhirnya rusak itu organ itu, akhirnya cuci darah atau segala macam. Atau kenanya jantung ya, jantungnya jadi rusak, jadi gagal jantung gitu. Nah, itu kalau kita latihan pernafasan tadi, kita bisa membuat tubuh kita mencegah sampai terjadinya yang pertama, dengan adanya tubuh kita basah, organ atau darah yang ada di dalam organ itu kan udah sifatnya basah gitu ya. Jadi udah pasti sehat. Nah, kita membuat virus tuh nggak nyaman seperti orang yang ada di padang gurun lah gitu, kurang lebih. Ya, jadi kalau bisa mati dengan sendirinya, dia mati dengan sendirinya, dengan alamiah gitu ya. Tapi yang kedua juga, pembuluh darah kita juga makin lebar gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya batuk atau pilek atau apapun gitu ya, pada saat udah mulai nggak enak, kayaknya udah mulai mau sakit segala macam, coba lakuin pernapasan itu. Tahan napas dalam itu, tarik napas, buang napas dalam, kemudian dilanjutkan dengan buang napas habis, kemudian ditahan.
ya. Nah, itu akan membuat tubuh kita itu terhindar dari hiperinflamasi. Kalau hiperinflamasi itu kan ke badai sitokin ya. Tapi inflamasi aja kita gampang banget untuk meredakan inflamasi atau pembengkakan. Nah, kalau badai sitokin tuh dia udah hiperinflamasi. Nah, jadi istilahnya program yang diberikan oleh teman-teman Merpati Putih dari pernapasan yang kita lakukan itu hampir sama dengan yang dilakukan oleh Wim Hof. Nah, Wim Hof gitu ya, HOFF, Wim Hof. Nah, itu dia dianalisa di American Science Journal itu 12 orang dimasukin bakteri E. coli, 10 orang enggak gitu. Jadi mereka diteliti kira-kira nih gimana nih. Nah, orang-orang yang begitu dimasukin si bakteri itu, begitu mereka keserang, mereka pernapasan langsung. Nah, waktu pernapasan, pembengkakan mereka cepat banget redanya. Kalau yang yang nggak latihan, lama redanya. Nah, itulah makanya di dalam penelitian itu kesimpulannya adalah pernafasan itu dapat mempengaruhi sistem saraf tepi gitu ya. Jadi ada sistem autoimun di dalam tubuh kita itu dianggap kita nggak bisa ngendaliin gitu, tapi ternyata kita bisa kendaliin melalui pernapasan gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita jadikan sebuah berkat ya. Iya. Nah, teman-teman semuanya nih, kan saya bilang tadi kan, wajahnya memang serem. Tapi ternyata ketika memberikan wejangan sama kita tuh sangat mumpuni ya, karena Bung Marcel menguasai teknik tenaga dalam tadi kan. Nah, kan banyak orang Kristen gini Bung Marcel. Yeah. Oh kan Merpati Putih itu tenaga dalamnya klinik tadi sempat bilang kan ya. Yeah. Nah sekali orang-orang lagi pokoknya jadi bela diri lah, karena itu ilmu putih, ilmu hitam gitu kan ya. Nah sedangkan kan yang Bung Marcel tadi bilang bahwa tenaga dalam tadi ada sisi positifnya lah itu bukan klinik, bahkan itu pun dapat membantu teman-teman yang saat ini sedang kesulitan pernafasan, ya kan? Yeah. Kan ada beberapa teknik yang dokter kasih, ada yang tengkurap lah, ada yang bagaimana. Tapi dengan informasi yang Bu Mas berikan barusan, itu membuat ada alternatif lain, ya kan? Ada pilihan supaya kita punya masa pernafasan ketika ada masalah COVID ini dapat melakukannya kan. Dan simpel kan, cuma tarik nafas dalam, buang nafas kan, bukan berarti harus ada waktu khusus, mantra-mantra gitu. Nggak ada, ya, bukan pakai mantra-mantra juga kan ya. Gitu nih. Nah, itu sisi dari Bung Marcel. Nah, kalau kita balik ke Bung Webster nih kan, wajahnya seram, sulit senyumnya. Nah, sakit gigi. Nah, banyak orang memanggil Bung Webster ini dengan Nyong gitu kan. Kalau dengan kata Nyong pasti ke Webster Senloko gitu kan ya. Nah, Bung Webster kan musisi itu nggak pernah lepas dengan anekdot ataupun stigma bahwa musisi dekat dengan drugs gitu kan ya. Musisi, artis ya, apalah namanya, selebriti lah ya, itu nggak pernah lepas dari drugs nih, ya kan. Nah sedangkan Senloko sampai hari ini masih berkarya, ya kan. Yang saya tahu dari teman-teman yang di luar bahwa Bung Webster ini membawa pengaruh positifnya luar biasa untuk bidang permusikan di Senloko dalam hal memberi influence gitu kan ya, supaya mereka stay away from drugs. Nah, bisa cerita nggak sih sama kita Bung Webster kok punya pemikiran seperti itu? Gitu loh. Silakan Bung Webster. Mungkin pertama ya lihat mungkin didikan dari orang tua ya. Karena dari dulu kan mama juga selalu bilang gitu loh. Terus puji Tuhannya ya kita juga bergaul sama banyak orang. Yang orang gila semua ada, yang biasa, yang pokoknya ada lah semuanya. Cuma makanya itu bisa dibilang pertama itu doa mama sih ya. Kita sampai dijaga terus sama doa. Kedua ya mungkin dari diri kita sendiri juga emang komitmen tidak mau korek bagian situ. Jadi kalau misalnya untuk musisi, apalagi musisi ya, itu gampang sekali kayak gitu. Apalagi kita dibilang ya kalau misalnya kita lagi manggung di mana ya ini artisnya. Kita mau minta apa aja pasti disediain semuanya. Apa aja itu dari aneh tapi nyata udah ada. Pasti disiapin. Cuma ya kita sendiri yang mungkin dari Senloko tuh ya makanya bukan kebetulan ya, nggak, maksudnya puji Tuhan, bersyukur kita masih bisa tahan dan kita bisa bikin komitmen juga, tidak mau ya gue
sebagai musisi merokok seumur hidup nggak pernah. Kalau Marcel tahu nih, kita teman dari kecil. Nggak pernah seumur hidup. Oh, makanya dibilang suka dibilang Ambon culun nih. Tato ada tato, cuma minum pun enggak. Apalagi nggak drugs, enggak. Jadi lucu sih emang. Cuma desain logo ya bukan nggak ada, semuanya semuanya tuh memakai semua. Cuma sekarang ya puji Tuhan udah pada tua kali ya, udah tahu, udahlah stop lah. Jadi ya semuanya udah stop gitu. Cuma makanya emang setan banyak ya, selalu tuh ada tuh. Karena yang gue belajar ya dalam hidup kan pasti tantangan banyak. Terus kan iblis tuh tahu banget kelemahan kita kan, pasti serangnya di bagian kelemahan. Gak mungkin di bagian kita kuat diserang, gak mungkin. Selalu di kelemahan. Nah makanya ya gue bersyukur kayak gue surround sama teman-teman yang bantu juga, gak aneh-aneh. Cuma meskipun kalau kita bicara tentang pelayanan, ya emang kalau kita harus tahu juga kita punya kesiapannya gimana. Kalau udah Tuhan suruh masuk itu emang Tuhan tahu kita siap. Kadang-kadang kita so tahu kan, wah gue masuk sini nih, wah gue pelayanan gini-gini. Makanya gue kalau misalnya ketemu temen yang anak gereja pengen so-so masuk sini, ayo kita pelayanan sini gini. Terus pasti gue bilang, hati-hati, nggak bisa, kita kan di pelayanan. Ya pelayanan. Cuma kalau lo nggak kuat lo ke bawah, nggak usah so tahu, nggak usah so kudus dulu. Iya kan, banyak banget kan kayak gitu kan. Makanya gue kalau saya diajak sama gereja gini, gini sini, nggak harus. Karena kalau saya buat gue tuh pelayanan ya kasih waktu kita ke mereka. Yeah. Intinya gue kalau misalnya untuk pelayanan itu di manapun kita berada itu kita pelayanan. Yeah. Gue bukan bicara dengan kayak pelayanan pasti di gereja, enggak. Orang di gereja pelayanan tetap aja muka dua banyak. Itu gue dulu. Gue pelayanan tapi tetap bikin dosa. Sekarang nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa gede kan. Biarpun gue nggak ngerokok, gue nggak ngapain. Tapi kalau gue buat dosa kecil apapun itu, ya tetap aja berdosa. Di hadapan Tuhan dosa, ya kan. Ya. Jadi gue kalau misalnya pelayanan ya, gue melihat orang pendeta kayak apa kayak sama aja, manusia pasti bisa bikin dosa. Ya. Jadi kita punya ada komunitas namanya Son of Hope. Mentor kita kan Om Kris, sama terus Pak Piden, terus Kajo, Jonathan Patiasina kan, teman-teman maksudnya kenal dari kita kecil juga. Jadi mereka selalu ingetin kita. Ya pokoknya dimanapun kita berada, bergaul sama orang-orang aja. Nah kalau mama dari dulu tuh bilang gini, ketemu orang jangan pernah ngeliatin orang siapa. Ajak orang itu terima Tuhan, kenal sama Tuhan, itu aja. Jadi kebiasaan sih, ini terbiasa sih dari dulu. Jadi ya begitu aja deh. Tadi lu bilang bisa ngomong sih. Kan, lu dicap sebagai Ambon culun kan ya, Ambon culun. Iya. Gitu. Tapi kenapa orang-orang yang gue pernah lihat lu kan gini, kita pernah fellowship kan di Taman Suropati dengan kompleks gitu kan, terus di Taman Mahakam juga kan. Kenapa orang-orang yang lu temui itu yang bagi gue lah mereka preman jalanan, orang jalanan, ya, bongsi jalanan, ya kan? Tapi mereka takut sama lu, Bung. Lu udah Ambon culun. Jadi apa sih yang ditakuti mereka sama lu gitu kan? Nggak tahu juga. Cuma wajah lu serem doang atau bagaimana? Gara-gara tato lu atau kenapa ya? kalau gue ya sama lah. Kita sama lah kayak Marcel lah. Ya mungkin kita ini, tapi ya kita didik dari dulu kan nggak boleh takut sama orang kan ya. Cuma tetap aja harus lihat orang tuh nggak boleh merendahkan orang atau gimana. Nah kalau misalnya di Taman Suropati itu mungkin ya itu juga Tuhan taruh di situ. Itu di Taman Suropati gue jadi ketua musik 2 tahun. Oh gitu. Pantesan mereka, lu datang mereka oke-oke aja. Gue situ karena gini, yang gue pelajari gini. Ini setelah gue jalanin ya, kan? Maksudnya setelah gue ngerti juga firman gitu. Di Taman Suropati orang ngeliatin gue, bukan Taman Suropati aja di Blok M. Gue kan berdoa sama preman-preman ya, karena ya gue nggak mereka saudara gitu. Gue nggak mereka musuh. Gue kata lu tukang potong, ya saudara-saudaraku banyak banget tukang potong.
Tapi ya gue nganggap mereka tetap biasa aja. Ya gitu sama lah kayak kita, nggak ada bedanya. Nah waktu Taman Suropati gue ketemu mereka kalau nggak di Blok M, gue udah jadi teman mereka gini. Dan gue juga bagian apa yang gue dapat kayak, sorry diminta untuk kayak, ayo ini rokok gini, sorry gue nggak ngerokok. Nah ada juga tuh sering banget tuh, wah masa Ambon nggak ngerokok, Ambon nggak minum, enggak gue enggak. Tapi gue bukan tipe orang yang, wah yaudah deh gue ngerokok aja deh, karena ada kayak gitu kan, biar diakuin kan. Nah gue nggak ada tuh, di hidup gue nggak pernah kayak gitu. Di mana pun gue berada, kompromi supaya diakui. nggak ada kompromi ya. Iya. Dan itu terbukti ya. Marcel bisa lihat gue juga di satu daerah juga. Iya. Maksudnya ya gue anggap Marcel udah kayak kakak aja, soalnya dari dulu kan kita kan. Gue udah deket banget sama semua keluarganya. Sepupunya teman gue dari SMP satu kelas, Brenda. Jadi intinya dimanapun gue berada tuh kayak gue kepingin tuh orang yang ikut gue, bukan gue ikut orang, tapi sisi positif. Ya kan? Gue bergaul di mana? Gue lagi lu nggak pengen lu ikut orang, tapi orang ikut tuh dari sisi positif gitu ya. Iya. Kan? Kalau gue cap lu sebagai influencer, bagus dong ya. Bahwa lu mempengaruhi orang lain dengan hal positif gitu loh. Iya. Oke. Nah, kita balik ke Bung Marcel nih. Kalau tau gue di Bung Marcel, kan Bung Marcel punya usaha ya. Waktu gue pertama kali ketemu itu pas lagi kalau nggak salah Natalan Satu Darah kalau nggak salah. Tadi sebentar itu ya. Terus kan waktu gue datang kaget juga, kok kayak kawan gue banyak banget di sini kan, karena gue dikasih pela gandong sama teman-teman di Ambon gitu kan, kasih marga farm juga gitu. Oke. Orang-orang ada yang saya kenal juga, ada yang di daerah Kramat Jati dan sebagainya gitu. Terus ada satu momen gini, teman saya Pastor Loki bilang gini, Bim, Bung Marcel tuh salah satu dia pemilik untuk jasa pengamanan dan keamanan, ya kan? Terus ada lagi kalau nggak salah ya dia ngurus tentang debt collector gitu kan ya. Nah, saya mau gini Bung Marcel, kan ini lagi naik daun nih masalah pandemi kan. Kan kalau saya bilang namanya DC ya, DC gitu, DC kan. DC ini kan ya kan serba sulit ya. Karena mereka kan hidup juga dari orang-orang yang punya tanggungan ke yang memberi kredit pada mereka kan. Dan selama pandemi begini kan mereka nggak bisa menagih gitu kan. Kalau menagih pun bermasalah karena beberapa waktu lalu kan ada ribut juga di daerah Mangga Besar kan gitu kan. Yeah. Nah, saya pengen lagi di Bung Marcel. Yang tahu saya gini, yang saya dapat informasi bahwa cara Bung Marcel untuk mengelola itu bukan seperti kebanyakan orang gitu kan, yang harus dengan sistem kekerasan, harus muka serem sangar gitu, tapi lebih humanis gitu kan, lebih kepada touching personnya. Nah, bagaimana Bung Marcel bisa punya visi kayak gitu Bung Marcel? Silakan Bung Marcel. Ya karena mungkin apa yang gue lihat atau gue rasakan sendiri ya pada saat ini kan kita juga tahu bahwa pandemi ini semua orang lagi sulit lah ya. Tapi di masa sebelum pandemi pun gaya menagih anak-anak gue kebetulan semua basudara ini mereka sudah terbiasa melakukan apa ya, segala sesuatunya tuh penuh dengan, kalau gue tuh kadang-kadang nggak ragu-ragu sih gue ngomongin dengan hikmat ya, gue ngomongin dengan firman Tuhan gitu-gitu ya, karena anak-anak harus dibekali bahwa prosesor lo dalam lo ini atau isi soulnya orang-orang debt collection ini anak Tuhan semua nih ya. Kalian ini bukan preman yang sembarangan. Kalian dapat tugas dari Tuhan untuk bantu financial institution itu untuk membantu supaya perusahaan bisa jalan, supaya ekonomi bisa berjalan, ya kan? Tuhan pakai kalian. Berarti kalau kalian anak Tuhan, caranya nggak boleh melanggar firman Tuhan atau nggak boleh melanggar hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan, ya kan? Ya, udah simpelnya gitu aja. Sehingga pada saat di lapangan, ya anak-anak tersebut sudah tahu bahwa tanggung jawab mereka itu masing-masing pribadi itu nggak boleh melanggar dari apa yang mereka tahu atau mereka pahami tentang kehidupan dalam bertuhan gitu ya. Ya kan nggak hanya mayoritas Kristen ya, di situ juga ada Muslim juga gitu ya. Tapi saya minta tolong sama mereka bahwa pakai hati lah. Begitu mereka turut pakai hati. Kenapa? Hati itu kan tempat bersemayamnya Allah ya. Jadi tanya di dalam hati, ini orang benar atau enggak. Nah, step-step itu juga diajarkan secara otodidak ataupun juga diajarkan melalui sertifikasi OJK juga, supaya di mana semua debt
kolektor itu mempunyai sertifikasinya, terutama di kartu kredit, di leasing, teman-teman tuh punya sertifikasi OJK masing-masing pribadi, gitu ya. Nah, mereka punya prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan untuk menagih, dan itu nggak boleh sembarangan. Jadi selain dari sisi administrasinya dilengkapi bahwa mereka bersertifikasi, mereka juga harus punya mental sebagai anak-anak Tuhan dalam menagih, gitu, sehingga mereka merasakan, nah, yang paling topnya itu di mana kita ikutin Tuhan untuk campur tangan dalam segala hal, itulah Tuhan berkuasa. Karena saya bilang sama anak-anak, kalau lu udah nggak bisa, ya jangan lu pakai kekuatan lu sendiri, lu pakai kekuatan Tuhan, lu minta sama Tuhan, gitu, sehingga Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk membayar, Tuhan yang membuat dia nanti caranya bagaimana supaya membayar. Karena banyak banget terjadi mukjizat-mukjizat di mana orang-orang yang nggak mampu atau mungkin udah nggak punya jalan apa segala macam, dengan kita mengadakan pendekatan kepada orang-orang tersebut, malah orang-orang tersebut dapat jalan, gitu. Juga karena doa kita, gue yakin banget gitu, karena doa kita, sehingga mereka malah dapat jalan, mereka malah deket sama kita, gitu. Ya kedepannya malah mereka bisa bayar, dan kita juga bagus di mata klien, gitu ya. Nah, itu. Jadi intinya mereka harus tahu turun sebagai anak Tuhan, dan mereka juga harus bersertifikasi, sehingga profesionalisme itu terjaga, dan anak-anak tuh nggak dicap preman lah ya sebagai DC. Itu sih. Oke. Ini ada satu pertanyaan buat dua-dua teman kita narasumber kan. Karena sama-sama berasal dari Maluku ya, Ambon gitu. Nah, saya gue gampang. Kenapa sih debt collector atau penagih hutang atau orang leasing itu ya selalu orang-orang kawan-kawan saudara dari daerah timur, baik itu Papua, baik itu Ambon, baik itu orang Flores Timur kan. Kenapa sih? Alasannya apa sih sebenarnya? Sampai hari ini gue belum tahu lu beneran asli lu. Ya, tapi kalau dari gue sih simpel ya, karena kan sebenarnya nagih itu sebenarnya butuh keuletan, ya kan, keuletan datang gitu, ya kan. Nah, mungkin teman-teman yang memang membutuhkan itu kan memang mereka dari timur ini memang mereka ulet. Tapi yang paling jelas adalah mau nggak mau teman-teman itu sudah mempunyai penampilan yang memang cukup tegas ya, atau boleh dibilang memang punya penampilan yang begitu mereka datang, orang udah tahu, gue udah apa nih, gue udah salah apa ya? Iya kan? Ya mungkin menurut gue itu ya, jadi dia punya penampilan yang udah disetting, ya kan? Ini keras nih gitu kan, begitu datang, ini gue ada apa nih gitu, sehingga nggak usah melakukan kekerasan fisik, padahal datangnya sopan, selamat malam Bapak Ibu, tapi mukanya serem gitu kan. Wah, mereka udah tahu, ini pasti salah apa Pak? Enggak Pak, saya di sini untuk membawa pesan dari perusahaan, begini kan, tapi mukanya udah serem. Iya Pak, saya bayar Pak. Nah, mungkin menurut gue itu kali ya. Ya, sedangkan kan kalau kita tahu bahwa teman-teman dari wilayah timur kan itu banyak musisi-musisi bagus kan. Ada Flatly gitu kan ya. Nah, contohnya ada Bung Webster kan. Nah, gue pengen segini, gue pengen citra diri kawan-kawan dari timur itu menjadi hal positif kan ya. Kayak Bung Marcel bilang gini, iya sekalipun mereka DC gitu, debt collector, datang muka serem kan, tapi hatinya enggak gitu kan. Karena gue juga banyak menemui hal sama Bung, karena gue pernah juga terkena utang lalu mereka datang kan. Lalu ketika mereka tahu gue hamba Tuhan, saya ngomong shalom gitu kan, itu mereka meledak loh, gitu kan ya. Terus akhirnya terjadi persetujuan dan bisa membayar, gitu kan. Berkat Bung Astro tadi bilang, mereka datang bukan sebuah menjadi suatu tekanan, tapi menjadi sebuah jawaban, gitu kan. Ternyata ada solusi yang mereka bawa. Nah, hal yang sama gue pengen bawa nih, seperti kita bilang di awal bahwa gue pengen membawa warna orang-orang timur ke Papua, Ambon, Flores tadi dengan hal yang positif nih kan. Nah, kayak Bung Wester tadi kan bahwa muka sangar, tapi ternyata kan dia punya hati justru mengasihi orang lain seperti dia mengasihi Tuhan. Amin. Gitu kan ya. Nah, Bung Wester, sejak kapan lu mulai punya pemikiran seperti itu, Bung? Apakah sejak lu mengalami kecelakaan ya, yang kita tahu kecelakaan motor kalau salah ya. Terus coba bisa cerita kasih Bung, lu sejak kapan? Sejak sebelum kecelakaan itu emang sudah punya hati seperti itu, pemikiran kayak gitu, atau setelah kecelakaan Bung Wester? Yuk bagi kita. Kalau untuk pelayanan itu tuh, gue kecelakaan kan 2007 kan, September. Kalau untuk hati kayak gitu tuh, mungkin Tuhan taruh udah sebelum jauh.
dari tahun 93. Gue kan suka main di Blok M. Tapi suka sering banget main di Blok M. Terus kebetulan gue punya gereja, dia tuh di Blok M juga. Terus pas gue lagi jalan tuh, ini singkat cerita aja ya, itu di Blok M Plaza. Nah, terus gue lagi jalan di Blok M Plaza tuh, kita suka berdoa kan di Blok M kan sama teman-teman. Nah, pas waktu itu pulang, gue naik angkot dari Blok M Plaza, nyebrang kan, ada jembatan tuh. Sekarang udah gak ada lagi. Nah, kayak Tuhan ngomong tuh di hati gitu, kayak taruh beban tuh. Itu mungkin masing-masing orang tuh kalau Tuhan ngomong tuh beda-beda ya. Kalau gue ini berkata atau enggak ya terserah ya. Kalau Tuhan kalau ngomong gue tuh audible, ngomong gitu kayak orang ngomong. Iya, kayak ini di sini nih, apa yang kamu injak semua akan jadi milikmu. Kamu bertanggung jawab sini. Jadi gue dari itu tuh nongkrong sama preman-preman. Gue suka kasih makanan. Nongkrong mereka, gue beliin makanan, gue beliin. Mereka nongkrong sama gue lagi mabok. Tapi gue tetap aja gue temen sama mereka. Karena gue nganggap mereka ya biasa, teman. Senang gue. Mau kata lagi mabok atau gimana, gue nggak langsung gimana, nih tukang mabok nih nggak bener. Enggak, gue nggak kayak gitu. Gue berteman sama semuanya kan. Udah. Terus, nah akhirnya lama-kelamaan kayak Tuhan taruh di hati kan. Ya ini dunia yang emang gue harus di situ. Terus gue tanya, gue kan suka kalau misalnya kayak gitu kan suka sharing sama nyokap juga. Mah, iya nih, kayak Tuhan tuh taruh gini. Oh iya, bagus. Nah, kebetulan tuh, nyokap udah sama Tuhan Yesus sekarang sih ya. Cuma emang nyokap dari dulu tuh kayak, dia evangelis banget sih. Dia turun ke jalanan, dia suka keluar kota kemana, ke desa-desa, pelayanan. Mungkin itu turun ke gue juga kali ya. Jadi kalau gue kemana-mana tuh ya, makanya gue lebih senang naik motor daripada naik mobil. Senang gitu nongkrong di sini. Nongkrong di warteg atau di mana. Jadi gue nggak pernah ikut kayak party atau gimana. Aduh, bukan gue banget tuh. Nggak pernah gue. Gue lebih senang bergaul sama anak jalanan. Gue liat gini, kemana pun gue stop gitu, ketemu teman, ketemu orang, gue nggak kenal, gue kenalan. Emang kayak udah terbiasa kayak gitu. Akhirnya lama-kelamaan gue jadi temannya dia, gue ajak ngomong, gue tukar nomor telepon, gimana kabar? Kalau ada apa-apa, coba ngomong aja. Meskipun waktu itu ya, gue belum ada Senloko, gue belum main sama Glenn. Tapi ya. Apa yang gue punya ya gue kasih aja. Ya begitu deh pokoknya. Jadi udah kebiasaan sih kayak gitu ya. Harus dibiasain kalau kayak gitu. Kan tadi bilang ya, kecelakaan 2007 nih ya. 2007 tuh. 2007. Apa sih gara-gara motor lu ngedrak atau apa sih sampai bisa kecelakaan gitu, Bung? Motor, nggak ngedrak juga. Gue nggak suka ngebut-ngebut. Ngebut-ngebutan lagi itu. Cuma kalau gue lagi bawa motor ngebut, ya itu ya dulu. Terus ya dulu jadi gue punya klub yang lama ya, Freedom Gear namanya. Itu kan ada gue sama ketua gue tuh Ferdi vokalisnya Elemen. Nah, terus kita lagi kumpul semuanya dari chapter Bogor, Tangerang, semua pada ngumpul di kesehatan dekat rumah ini Clubhouse yang kesehatan Clubhouse dulu. Ya, Clubhouse dulu ya. Terus ada satu motor itu, kalau gue punya motor kan dulu Kawasaki Zephyr namanya. Nggak gede, cuma 7,5 250 cc. Nah yang gue pinjam nih, gue punya temen nih pakai Honda CBR Fireblade 929 Sport. Sume. Itu namanya Sume yang punya. Gue pinjam ya. Gue sering sih gue pakai dia punya, karena dia motornya banyak. Terus gue pakai, terus anak-anak bilang jangan lama-lama ya, kita mau riding nih. Oke. Gue berdua sama teman gue di motor belakang, gue banyak motornya dia. Udah gue jalan ke sektor 9. Pas balik sektor 9 ke sektor 7, sekarang udah jadi flyover kan? Oh iya betul. Ya, dulu tuh perempatan ada taman dikelilingin pagar besi yang tingginya segini gue, kalau gue berdiri tingginya segini gue, tapi tajamnya segini. Nah, gue lagi lari, ya ngebuat sih, itu nggak nyampe 1 kilo padahal, tapi gue lari tuh 175 km per jam, naik sport.
kencang banget. Waktu itu dulu kan jalan situ kan gelap. Itu tuh gelap dulu. Sekarang udah terang. Nah, ada lubang. Gue nggak lihat lubang. Gue hajar lubang. Dar! Kaget, panik. Rem mendadak, depan belakang. Sport kalau rem belakang tuh kan harus ditekan gini kan. Ini gue tetap tahan. Di lock ban belakang ke lock. Langsung di depan ada perempatan yang taman, kan ada segitiga kecil kan, trotoar kecil. Ada 4 gitu kan. Gue hajar trotoar. Das. Ini pagar nih, gue bukan hajar gini. Gue di atas, gue turun. Tak. Pas dada tengah. Dada. Nah logikanya pagar besi hajar dada itu harusnya tembus robek ke sampai bawah. Itu gue mati di tempat. Tapi pagar yang kalah sama badan gue. Set pagar gini. Kan udah nggak mungkin tuh. Iya. Itu nggak mungkin. Ya. Begitu jatuh, motor kan masih di belakang. Motor iketin gue kan. Begitu gue jatuh, motor tibaan gue di kepala. Sama leher. Gue langsung blackout. Begitu dibawa ke rumah sakit di depan yang sekarang Premier kan? Iya, betul. Dulu namanya rumah sakit internasional. Sekarang udah BNT. Dokter bilang, dokter bilang, Ibu, saya minta maaf, kondisi Webster sekarang, Webster bisa mati. Kalaupun tidak mati, dia bagian kiri sudah mati. Jadi bagian kiri. Dan dia sudah cacat dan dia akan cacat sampai dia mati. Selamanya berarti. Jadi gue nggak bakal bisa jalan. Gue pakai tongkat, nggak bisa pakai tongkat juga ya. Ya pakai kursi roda. Oke. Nah terus kalaupun dia tidak mati, kita harus operasi. Tulang dada patah, rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1. Ini patahnya tembus keluar nih. Apa namanya? Tulang belikat. Otak kiri tabrak otak kanan. Tengkorak hajar bengkok. Begini. Terus tulang selangkangan copot. Iya, tulangnya. Terus begitu dokter bilang nyokap bilang ini. Oh sudah dok? Iya. Nyokap tunjuk dokter. Salah nih, ngomong sama Ambon kan? Ditunjuk dokter batang hidung. Itu teman gue yang bilang ke gue. Lu tahu nyokap lu tunjuk batang hidung. Itu di situ ada teman-teman gue yang anak band kayak Glenn Berti ada, masih ada Dewi Sandra kan, masih suami istri. Dia ada anak Jeros, anak Niji, Samsung semua ada. Karena deket kan. Mereka yang bilang ke gue, "Mak lu tunjuk batang hidungnya dokter, dibilang tidak boleh operasi. Nanti yang operasi Webster, dokter di atas kepala dokter." Langsung dokter bilang, "Ibu gila, ibu tanggung jawab ya." Langsung mama bilang, "Iya nanti gak usah takut, nanti Tuhan Yesus yang tanggung jawab." Dokter lihat, gue 4 hari koma. Hari keempat bangun. Harusnya gue komanya berbulan-bulan. Tapi gue pas hari keempat, gue udah bangun. Begitu gue bangun, berdiri, jalan. Goyang, kaki kiri, tangan kiri. Kan udah cacat. Iya. Satu rumah sakit geger langsung. Oh, Webster bangun. Nyokap tuh tiap hari doanya cuma berlutut di samping gue, terus ngomong di kuping, ngomong perkataan firman aja. Kan mulut kita berkuasa. Iya, amin. Ya, makanya nggak boleh ngomong yang aneh-aneh. Ngomong itu. Akhirnya begitu pas itu mujizat pertama tuh. Pas 4 hari bangun, semua gerak, kaki kiri gerak. Kan udah cacat, itu nggak mungkin. Udah, begitu mujizat kedua tuh 3 minggu kemudian hasil ronsen. Sekarang, hasil ronsennya sekarang. Ini sampai sekarang ya hasilnya. Semuanya normal. Semua balik normal. Sama sekali. Enggak. Yang operasi Tuhan. Yang bisa bikin itu cuma Tuhan Yesus. Iyalah, siapa bisa bikin tuh, baru semua. Enggak ada di dunia ini manusia bisa begitu, enggak ada. Di luar logika kita loh ini benar. Dan gue belajar satu, ya gue selama hidup tuh semenjak gue keluar dari situ, keluar dari rumah sakit ya gue belajar ya. Yang pertama yang tadi gue bilang cuma Tuhan Yesus. Yes. Terus kenapa kadang-kadang orang bilang gini, wah memang kayaknya emang Tuhan hukum, Tuhan gini. Enggak. Tuhan tuh nggak pernah kasih hukuman buat kita. Maksudnya
Tuhan nggak pernah kasih rancangan kejadian kayak gitu. Enggak. Kenapa gue bisa kayak gitu? Ya pasti manusianya error. Gue yang salah. Pilihan lo ngebut. Iya. Karena gue ngebut, waktu itu gue lagi stres juga, gue ngebut juga gini. Akhirnya gitu. Nah, kadang-kadang orang so tau kan, wah emang lo banyak dosa lo, nggak ada hubungannya, man. Nggak ada hubungannya, so tau banget tuh. Yang ngomong itu banyak orang Kristen, makanya dia bilang, coba sini duduk sama gue coba, jangan so tau kalau ngomong. Nggak ada kayak gitu. Akhirnya gue belajar satu, yang bisa bikin itu cuma Tuhan Yesus. Kalau misalnya akhirnya gue suka encourage teman-teman juga lagi down atau apa-apa, dimanapun kita, situasi apapun itu, tolak ukurnya gue selalu bilang gue udah diangkat dari maut sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa kasih kesempatan hidup buat gue, kalau lu masih mikir kayak aduh gue nggak ada duit nih, harus gimana gini, berarti lu nggak kenal sama Tuhan, lu siapa? Ya kan? Kita kadang-kadang kita gini, kita terlalu ada di comfort zone kita, mau apa-apa bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan tarik gini, bikin gak ada. Bingung. Biar apa? Biar kita mengandalkan Tuhan Yesus ya. Jangan mengandalkan manusia atau mengandalkan keadaan yang kita punya sekarang. Makanya gue belajar apapun itu. Kalau udah nggak bisa apa-apa, udah. Tuhan, gue percaya pasti ada jalan keluar. Lo nggak bakal tinggalin gue. Titik, begitu aja. Yes, luar biasa emang ya. Iya, simple. Kadang-kadang orang yang suka suka bikin dia Tuhan. Betul. Tinggalnya orang Kristen tuh hobinya ngejudging aja kan. Iya, itu dia. Jadi pakai takarannya dia untuk menghakimi orang lain. Sedangkan kan Tuhan nggak seperti itu merancangkan. Karena kita katakan Tuhan merancangkan kan damai sejahtera, bukan kecelakaan, penuh harapan kan. Rancangan Tuhan terbaik untuk kita kan. Tapi benar kata Ibu Marcel bilang, ya pilihan lu ngebut sendiri kan. Karena yang gue tanya, lu hobi ngebut, enggak gitu kan. Tapi saat itu emang lu lagi ngebut gitu kan. Nah, karena seringkali orang-orang punya masalah kan pasti pelariannya pengen ngebuang sesuatu pelarian kan. Mau ngebut lah, teriak lah, ngedrak lah, dugem lah gitu kan. Terus ya pokoknya hal negatif kita lakukan kan. Nah, gue garis bawah lagi. Kan tadi lu bilang masalah motor ya. Lu hobi motor besar juga kan. Makanya lu bisa join dalam klub satu darah nih. Nah, gue tarik ke satu darah kan di kalangan Bung Mas satu darah nih. Kalau teman-teman yang sedang menyaksikan talk show podcast hari ini ya, lu boleh googling lah. Karena pertama kali gue dengar satu darah, gue googling awalnya. Gue penasaran ya kan. Sedangkan kan klub motor besar di Indonesia kan bukannya satu, tapi ada beberapa yang lain gitu kan. Yang bukan kan HDCI gitu kan ya, salah satunya yang terbesar gitu. Nah, ketika gue dengar satu darah hari itu gue langsung googling. Terus, ini klub satu darah itu bukan hanya di Indonesia, tetapi besarnya di Belanda gitu ya. Waktu gue baca kan ya. Ya Eropa kan ya. Terus itu menjadi momok di daerah Eropa bahwa ini klub yang ngomongnya itu negatif gitu ya. Di drugs lah, prostitusi lah sebagainya gitu. Tentang gangster lah ya. Yang anak motor lakukan. Tetapi ketika saya tahu satu darah Indonesia ini berbeda gitu. Berbeda bahwa stay away from there gitu kan. Nggak boleh ke situ arahnya. Gitu kan. Nah ini yang membuat gue gini, ada sesuatu hal yang salah nih. Salah, ada kata gini, kok nggak kayak biasanya, gitu kan? Yang selalu bilang, kok geng motor tuh brutal, geng motor tuh arogan, gitu kan? Tetapi satu darah ini gue kok hal positif, gitu kan? Terus ketika gue tahu presiden satu darah MC ini, Bung Marcel kan? Nah, kembali lagi Bung Marcel, gue nanya nih Bung Marcel, kan lu sempat bilang ini. Bukan presiden Marcel, Muhammad, itu di atas presiden. Muhammad, dan presiden ya? Dulu pertama presiden, ya betul. Ya, dulu presiden. Gue kena Bung Marcel pertama presiden kan awalnya kan gitu. Terus ada yang salah nih gitu. Salah, jangan geng ini cuman membawa nama besar satu darah supaya serem, tapi bahasa Bung Marcel, gue bilang ini jajan Ambon unyu gitu kan. Ternyata yang bergabung kan bukan hanya orang Ambon di sana kan, tapi ada orang yang gue ada di Hong Kong ada orang bule gitu kan, di Bali ada, di Depok ada gitu kan. Nah, bagaimana sih Bung kok bisa membawa warna positif ya di tengah-tengah orang membuat sinis kepada geng motor yang bilang selalu arogansi dan sebagainya. Bagaimana sih lu bisa membawa warna itu, Bung? Oke, kalau yang gue lihat gini. Jadi pertama-tama memang
pada waktu kita masuk satu darah itu semua awalnya karena kebanggaan, jadi udah punya nama besar. Kita sebagai anak-anak keturunan Maluku, kita ingin bahwa satu darah itu ada di Indonesia pada saat itu ya. Nah, tapi begitu gue mendalami, terus gue ke Belanda kan, gue ngeliat di sana, terus gue dengar cerita sejarah-sejarahnya para pendiri satu darah itu. Nah, kenapa gue berani banget membawa satu darah di Indonesia itu ke hal-hal yang baik, yang positif? Karena lahirnya satu darah itu adalah hal yang positif. Jadi pada saat itu mereka kan ditekan secara rasis ya, sehingga mereka membangun klub motor satu darah ini, bergabung dengan segala macam suku, agama dan ras lah gitu ya, segala macam race, dan mereka agama pun sama, mereka juga gabungin. Dan mereka mau menggambarkan bahwa kulit hitam maupun putih itu darahnya sama, merah. Jadi dasar membangun satu darahnya itu udah bagus banget gitu ya. Terus diikat dari semua tujuan itu, diikat nih, kalau kita lihat nih di gambar nih kan ada ikat kepala putih nih. Kita selalu bilang bahwa kita tuh diikat dengan kemurnian gitu, kemurnian hati. Jadi segala sesuatu tujuan kita itu yang ada di dalam filosofi satu darah itu positif gitu. Nah, disitulah gue berani waktu gue bawa ke Indonesia, gue berani bahkan gue Romi, Nyong tuh benar-benar, karena Nyong tuh kan prospek paling lama di satu darah, dan sekarang dia kembali menjadi prospek karena satu prospek lagi. Kenapa? Ya, itu hal yang dahsyat ditunjukkan oleh Nyong, karena Nyong, menurut Nyong satu darah tuh in my life lah. Ya kan, jadi dia nggak peduli mau dia full member atau enggak. Tapi kalau dia salah, gue salah nih, ya gue minta maaf ya. Lo terus jadi prospek, oke, no problem. Nyong tuh kayak gitu, ya. Nyong suka gue bilang, Nyong, lo, Romi, gue, kita harus jadi terang, ya, di tengah-tengah satu darah, di tengah-tengah image orang terhadap satu darah yang negatif. Kita harus pertahankan bahwa kita anak-anak Tuhan yang memang mencerminkan hal-hal baik yang datangnya dari Tuhan. Ayo kita jaga itu. Gue bilang sama Nyong, gue bilang, Nyong, ayo kita jaga. Lo nggak boleh ya Nyong, namanya manusia Nyong ya. Nyong juga kadang-kadang suka curhat apa segala macam. Gue bilang, Nyong jangan fight. Gue bilang harus kita memperkuat kekuatan organisasi satu darah kita untuk menjadi cerminan hal-hal yang baik yang berasal dari timur, adat yang dari timur ini untuk menjaga persaudaraan ini. Ya kita tunjukkan bahwa kita bisa dengan mengedepankan adat istiadat dan cerminan dari anak-anak Tuhan atau anak-anak yang punya hati dekat kepada Tuhan, kita bisa bikin satu darah baik. Jadi slogan sekarang tuh kita ada slogan namanya bikin baik dapat baik. Jadi anak-anak mau dari Muslim, mau dari Kristen, semua mereka bertujuan berlomba-lomba untuk membuat hal-hal kebaikan. Karena kita punya moto bikin baik dapat baik di Indonesia. Gitu. Nah, bikin itu baik dapat baik. Gitu. Bikin baik dapat baik. Kebetulan saya juga nomad Asia. Saya juga bawa itu ke ke Asia ya, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke semua negara-negara itu kita membawa message bahwa lu bikin baik, lu dapat baik gitu. Dan kita nggak mau mengarahkan organisasi ini ke arah organisasi outlaw yang pokoknya apa-apa hantam, hajar, bunuh, nggak ada kayak gitu kita. Ya, tapi dengan kekuatan organisasi kita, brotherhood-nya kita ini amat sangat kuat ya, dengan prinsip pela gandong, ale rasa beta rasa, potong kuku rasa di daging, itu nggak ada yang bisa goyang gitu. Ya, kita hal-hal kita yang nggak cocok dengan kita bahas internal. Kita nggak pernah gosip-gosipin yang lain. Nah, begitu kita udah selesai, kita di luar, kita kelihatan bahwa kita bersatu, kita kompak. Itu yang ada di dalam satu darah. Sampai dengan saat ini, itu diajarkan oleh pendiri-pendiri satu darah pada saat saya ke sana, di mana para pendiri satu darah itu hubungannya hangat banget. Jadi ada 9 pendiri ini, kalau lihat dari bulu-bulunya ini, pengen banget. Mereka tuh kalau salah satunya sakit, mereka pusing semuanya. Ya, salah istrinya ada yang sakit misalnya apapun itu, mereka akan pikirin, mereka akan cari cara gimana cara dapetin obat itu istrinya, atau gimana cara dapetin dana. Itu terjadi di satu darah. Ya, satu ada yang meninggal, itu bisa presiden dunia, Marcel, senior kita ini ada yang meninggal, saya harus balik ke Eropa lagi. Bayangin ya, bisa kayak begitu. Di tengah-tengah ini bisnis lagi ini terjadi ya baru-baru ini, di mana ada bisnis yang lagi kita rintis, yang kita udah mau jalanin, tiba-tiba saudara yang meninggal, dia bisa balik.
ya, dan dia bikin seremoni gede-gedean untuk saudaranya yang meninggal. Nah, hal-hal kayak gitu tuh amat sangat berarti di organisasi ya, terutama keluarga besar di satu darah, sehingga saya lihat hal-hal positif ini harus kita jaga, dan cerminan dasar filosofi anti-racist, ya kan, dibuat juga sama anak-anak, istilahnya anak-anak Tuhan juga, yang punya hati juga dekat sama Tuhan, yang nggak pingin juga satu darah itu menjadi gangster ya. Nah, kenapa mungkin Eropa itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya? Karena pada saat itu mungkin semua baru belajar ya. Nah, pada saat orang begitu antusias yang masuk satu darah, tidak ada kontrol. Nah, makanya pada saat di Indonesia, hampir kayak gitu terjadi. Waktu saya buat, langsung seluruh orang itu pengen masuk. 500 orang lebih pengen masuk satu darah. Nah, tapi pendirinya satu darah datang ke Indonesia, dia bilang, Marcel, nggak bisa gini. Lo interview ulang semua orang. Lo lihat siapa yang benar-benar mau masuk satu darah. Kasih pertanyaan ini. Lo lihat. Langsung turun dari 500 orang, kurang lebih 100 orang lah baru berkumpul. Nah, sekarang Jakarta mungkin tinggal berapa orang. Tapi solidnya bukan main. Terbagi lagi di Depok segala macam. Itu solidnya bukan main. Jadi bagi mereka, it's not about a quantity, but it's all about the quality. Quality of satu darah ya. Nah, gue juga menyaksikan atau ketika teman kita ya, Bung Romi meninggal kan ya. Iya. Yeah. Gue kayak punya apa ya, kayak suatu kebanggaan lah ya. Sahabat gue ini meninggal, terus gue lihat bahwa ada janji setia dari satu darah ini yang sangat dipegang kan ya. Bahkan Bung Romi meninggal, nanti yang boleh ngangkat peti gue hanya satu darah. Tanya Bung Marcel, dia tahu apa yang dilakukan. Nah, ketika Bung Romi sakit pun, gue tahu bagaimana yang tadi Bung Marcel bilang kan, kalau satu member sakit, semua mikirin. Semua pusing. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa dia ada kesulitan dan sebagainya, kita tahu kan. Dan dia cerita, bro, Pester, ini gue bukan tahu nih, bahwa ini klub motor banyak positifnya gitu kan. Sedangkan di luar sana banyak negatif ya kan. Kayak kemarin ribut di daerah TBC Batam, ribut kan, polisi diserang kan. Nah, tapi hal positif ini saya bilang, iya, ini basudara banget itu kan. Jadi slogan satu darah itu benar-benar mengena bahwa ketika salah satu member meninggal gitu kan, terus saya pernah lihat di Clubhouse bahwa ada frame gitu kan, ini perjalanan hidupnya, ada foto siapa yang meninggal kan. Itu salah satu bentuk tribute gitu kan ya, menghargai gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu gue pernah lihat beberapa orang-orang dari timur, kayak orang Ambon yang di dalam Polres apa kan. Terus saya sebut satu darah, mereka respect banget ya. Terus saya bilang gini, kenapa kamu buat kriminal, sedangkan teman-teman yang satu darah itu nggak buat kriminal gitu kan. Terus iya, saya salah jalan gitu kan. Akhirnya ketika dia tahu bahwa saya cukup dekat dengan beberapa member ini, tolong layani saya gitu kan. Akhirnya puji Tuhan, teman tadi dilayani sampai hari ini. Nah, ini kan menjadi sebuah hal positif bagi saya. Kenapa? Karena kalau saya tahu bahwa pertama kali karena satu darah itu ada pendetanya, Pastor Wilfred ya, kalau salah ya. Wilfred sendiri sih bukan satu darah, cuman memang dia support satu darah atau menjadi pendampingnya satu darah. Wilfred Sumokil. Ya, Wilfred Sumokil. Gini, berarti kedekatan satu darah dengan rohaniawan tuh sangat erat gitu kan ya. Yeah. Baik itu mungkin dari Kristen, mungkin dari Muslim kan. Jadi memang tidak membawa, kemudian saya bilang nggak bawa agama, ras, suku dan sebagainya kan. Bahwa ini murni kita bersaudara, punya hati sama-sama hati nurani ya, dan membawa dampak positif gitu loh. Yeah. Oke, nah sekarang nih Bung Webster ya kan, channel kok masih jalan? Ya begitu lah masih. Nah, gue sempat tahu lu kolaborasi dengan teman gue DJ Slide ya. Lu punya tim lagi musik kan gitu ya? Tujuh kurcaci. Iya, tujuh kurcaci ya. Tujuh kurcaci. Terus lu punya kesibukan baru nih yang lagi booming kan? Karena gue pernah ke Harapan Indah, itu lu punya tempat ada sana. Tadi Bung Mate bilang di Bintaro ada, ya kan? Dulu di sana ada. Ya, lu punya apa sih? Lu punya bisnis baru apa sih? Bung Mate? Ya, bukan bisnis baru, udah ya nggak lama juga sih, baru 3 tahun. Gue sama teman-teman gue bikin bisnis kopi, namanya Kopi Keren. Oke. Gitu. Kapan-kapan kita Bung Mate ke sana ya? Iyalah. Ke Bintaro atau ke Pejaten terserah. Podcast di situ dong, podcast. Boleh. Aku bilang sama Timo gini, kapan-kapan kita tempat Bung Webster, ayo Pak gitu. Karena kita pengen juga kan bahwa kita sambil Bung Webster bilang,
kita hamba Tuhan tuh nggak boleh anti dengan masalah kriminal gitu kan. Justru kita inkulturasi kan dalam budaya mereka membuat terang Tuhan kan. Iya dong. Soal gini, saya selalu bilang pada orang-orang di jalan ini, Bung Webster. Ketika ada orang kriminal gitu, saya bilang gini, jangan pernah kasih titik ketika masih koma. Ya kan? Karena hidup mereka pasti berubah kan. Hidup saya berubah. Iya. Ya kan? Pada saat dia lagi di titik negatif, masih koma kan, belum titik kan. Itu masih berjalan kan. Nah, itu yang saya pengen bagikan ke teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini kan, bahwa ada Bung Marcel, ada Bung Webster, bahwa mereka tuh punya perjalanan hidup masih koma nih, belum titik. Ya. Tapi tentunya apa yang mulai dengan roh harus diakhiri dengan roh, bukan daging. Ya. Ada quote atau pesan-pesan untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan Bung Marcel? Boleh ada jangan? Mungkin kalau dari saya, kalau dari gue, teman-teman untuk setiap untuk mempunyai pegangan kehidupan itu, tadi seperti Pastor Bimo bilang, setuju banget, kita jangan sampai segala sesuatu tuh gampang berputus asa atau langsung kasih titik ya, lebih gitu ya, Pastor ya. Sama gue juga begitu. Nah, dari sebagai pemimpin atau yang saat ini diberikan tanggung jawab, gue cuma berharap bahwa teman-teman juga calon-calon pemimpin anak-anak Tuhan, karena Tuhan tuh merancang kita ya kan menjadi kepala dan bukan ekor ya. Amin. Ya. Jadi harus berintegritas. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus selaras. Gue pesan itu aja. Gue yakin dengan integritas, anak-anak Tuhan itu akan dipakai dahsyat oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Amin. Oke, Bung Webster, ada pesan untuk teman-teman kita yang menyaksikan hari ini? Kalau gue sih simple. Dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Yes. Jadi jangan pernah bilang, gue ini siapa? Gue nggak ada. Semuanya sama. Maksudnya gini, kalau di gue ustadz, gue pendeta apa gini. Tuhan nggak lihat itunya soalnya. Yang penting kita jadi berkat buat orang aja. Jadi kita kalau ngeliatin orang tuh apa yang Tuhan lihat, kita coba ikutin. Karena gini, kita tuh, gue belajar satu gini. Ini dari tadi ingat lagi nih. Dari tadi mau ngomong cuma lupa. Kita harus pas dimanapun kita berada, orang ngeliatin kita, orang ngeliatin gue bukan, wah, ini udah Marcel Loko nih, ini udah benar gede. Enggak, begitu orang ngeliatin kita, orang ngeliatin Tuhan yang di kita. Jadi orang mau ngapain, jadi gak enak. Nanti gak? Jadi kayak gue kalau misalnya lagi pelayanan di anak jalan gini, gue gak pernah bilang, lu gak boleh gitu lu dosa gini. Gak ada, gue gak pernah gitu. Gue jadi teman mereka, tapi begitu mereka jadi respect sama gue. Padahal gue gak pernah ngomong tentang firman di situ. Tapi gue dengan cara gue aja, gak ada, gue gak ikut. Gue gak usah gitu lah, gak apa-apa kak. Gue gak minum, gue gini-gini. Tapi akhirnya mereka respect, karena apa? Gue tingginya nama Tuhan aja. Dimana gue berada, gue gak mau kayak gitu. Jadi gak mau minta, gak apa-apa lah, sedikit doang lah, cuek lah. Akhirnya keikutan. Ya. Kan bego kan? Ya. Jadi harus lo harus jadi terang. Terang kan bukan diterang, terang tuh digelap. Ya, betul sekali. Setuju. Nah, tadi benar kata Bung Marcel, jadi pribadi harus berintegritas, gitu kan? Karena Bung tersebut integritas tadi kan. Yeah. Terang nggak bisa menjadi terang di tempat terang, tapi terang menjadi berkat di tempat yang gelap. Kayak lagu Glenn, gue ingat banget tuh. Terang ya? Yang terang kan? Iya kan? Iya. Itu main drum gue tuh. Oke, thank you banget ya Bung Webster, Bung Marcel ya. Sama-sama, Pastor. Kami berharap bahwa talk show podcast ini menjadi berkat untuk semua orang ya. Sehingga nama Tuhan permuliakan. Karena apa? Kita representasi Tuhan, ya kan? Apa lagi nih? Ada dua hal yang tidak bisa ditolak oleh dunia dan tidak bisa ditolak oleh hukum, yaitu tentang kasih dan kebaikan. Karena kasih itu tidak akan semua orang bisa menolak, dan kebaikan tidak akan pernah orang mau menolak. Akan terus sebarkan kasih dan sebarkan kebaikan. Dengan kita berbuat baik, orang nggak pernah tanya agama kita apa. Yes. Tapi mereka lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Sampai jumpa. Tuhan berkati ya. Thank you Bu Marcel, thank you Webster. Sama. Tuhan berkati ya.